Sobat Indosport, kalian tahu nggak sih kalau games Player Unknown Battleground atau biasa yang disebut PUBG, game favorit kalian, pernah menyelamatkan nyawa ribuan orang di desa Venkatapuram, India dari kebocoran gas yang membocorkan pabrik LG Polymers. Dan ternyata ada 4 kejadian unik dan aneh lainnya di dunia e-sport loh. Kira-kira apa aja ya? Bersama saya Alfia Fadila, ini dia informasi dari Arena kali ini. Kejadian kebocoran bahan kimia dari pabrik LG Polymers di India tersebut terjadi belum lama ini. Meskipun ada informasi peringatan yang terpasang di sekitaran pabrik, kemungkinan tidak bisa menyelamatkan ribuan nyawa di desa tersebut. Di desa Venkatapuram sendiri terhitung ada sekitar 1.500 rumah tangga dan memiliki populasi lebih dari 4.000 orang. Sementara itu, pabrik polymers yang terletak berdampingan dengan desa mereka hampir saja membahayakan ribuan nyawa. Menurut saksi mata yaitu Patala Suresh yang juga penduduk asli desa Venkatapuram telah mengadu kepada Dewan Pengendalian Polusi mengenai bocornya bahan kimia dari pabrik LG Polymers. Pria yang berusia 27 tahun ini mengklaim bahwa dirinya menerima telepon dari rekan sedesanya yaitu Kiran yang memberitahu mengenai kebocoran gas kimia tersebut. Suresh yang tengah tidur pulas diberitahukan oleh temannya yaitu Kiran yang sedang bermain game PUBG yang biasa ia lakukan hampir setiap malam. Begitu mencium bau tak sedap seperti bau kimia gas, ia pun langsung memberitahu Suresh mengenai kepastian bau tersebut. Lokasi pabrik dengan rumah Kiran rupanya hanya berjarak kurang lebih 200 meter dan saat ini rekannya tersebut sudah dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan pertama serta pemulihan dari kebocoran gas tersebut. Melihat ada beberapa kejadian yang aneh, mereka berdua memutuskan untuk menghubungi beberapa rekan lainnya untuk memastikan dan membagi informasi mengenai bau bahan kimia tersebut. Suresh juga menambahkan bahwa dirinya bersama rekannya memberanikan diri keluar rumah dan memastikan apa yang terjadi. Lalu mereka memutuskan untuk berkomunikasi dengan petugas yang berwajib untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Kesulitan pun terjadi setelah pihak kepolisian serta tenaga medis mereka merasa tidak kuat dengan bau gas kimia yang bocor tersebut. Hal ini berdampak pada operasi penyelamatan yang akhirnya sedikit terhambat. Untung berkat temannya tadi yang bermain game PUBG, sekitar 1.000 orang lebih sudah menyelamatkan diri lebih awal karena mendapat informasi bahwa gas kimia telah bocor dari pabrik yang berdempetan dengan desa mereka. Nah, kejadian unik lainnya berasal dari Jepang. Seorang bocah SMA asal Jepang ditangkap oleh pihak kepolisian Tokyo setelah mengancam akan mengebom kantor Konami selaku pencipta game e-sport PES. Melansir dari laman Nintendo Life, bocah yang dirahasiakan namanya ini mengaku ancaman tersebut didasari lantaran dirinya kesal dengan masalah bugs yang dialami saat bermain PES Mobile yang membuatnya kalah. Bocah berusia 16 tahun ini pun mengirim ancaman pengeboman tersebut melalui ulasan di App Store pada 16-18 Juni lalu, yang berbunyi, "Saya akan meledakkan kantor Konami, saya akan membunuh orang-orang yang bekerja di sana." Tak hanya itu, sang tersangka juga menuliskan bahwa mungkin ancaman terorisme juga akan terjadi di negara Jepang. Hal ini pun membuat pihak Konami memperketat keamanan dan langsung menanggapi ancaman itu. Tapi ternyata sob, Konami bukanlah satu-satunya perusahaan video game yang pernah mendapat ancaman menakutkan tersebut. Sebelumnya masalah serupa juga menimpa Bandai Namco, perusahaan yang merupakan pengembang game seperti Dragon Ball Z dan Dark Souls tersebut sempat diancam kantornya yang berlokasi di California akan dibom, yang menyebabkan kepanikan dan evakuasi para karyawan pada Agustus 2019 lalu meski ancaman bom tersebut tak terrealisasi. Dengan banyaknya orang yang kini bermain olahraga e-sport, olahraga elektronik ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata karena bisa menjadi ladang perekonomian yang menjanjikan. Bahkan, e-sport kini juga berperan penting untuk pasukan militer Singapura loh. Ide brilian ini dikembangkan oleh Lena Lim sebagai Project Manager Senior di Digital Hubungan Lembaga Ilmu Pertahanan dan Teknologi Singapura. Dia coba mengadaptasi teknologi e-sport seperti komputer gaming menjadi teknologi terobosan yang bisa membantu pertahanan militer. Dilansir dari Golf Insider, Lim dan timnya bekerja sama dengan Angkatan Laut Republik Singapura, juga pengembang video lokal untuk merancang fasilitas pelatihan perang laut berbasis e-sport seperti video game, forum diskusi, dan analitik. Para perwira Angkatan Laut ini bisa berlatih tanpa harus terjun langsung ke medan pertempuran yang membahayakan. Hasil pelatihan nanti akan ditinjau untuk mengetahui apa aja evaluasi dan perbaikan kinerja mereka. Kejadian unik dalam e-sport yang ketiga lagi-lagi terjadi di Jepang nih. Ya nggak heran, orang-orang Jepang emang dikenal dengan gamesnya ya. Salah satu perusahaan game di Jepang yaitu YSR Esport hanya melayani dan menyediakan game untuk orang berusia 60 tahun ke atas. Perusahaan ini melayani orang-orang yang belum pernah mencoba bermain game. Jadi, para lansia akan diperkenalkan dengan beberapa pengalaman bermain game dasar sebelum mereka berkesempatan untuk bermain oleh YSR Esport.
ISR Esport menyediakan tempat di mana warga senior dapat bermain dan merasakan video game di lingkungan yang kondusif untuk kebutuhan mereka. Wah, keren ya. Dilansir dari PR Times, ISR Esport mengeluarkan inovasi ini untuk memuaskan bagi para manula yang bisa merasakan pengalaman main games yang aman di tengah virus corona. Karena di Jepang banyak tempat yang telah menjadi sarana berkumpulnya para lansia. Banyak dari mereka yang kesepian dan mencari tempat untuk berkumpul dan berkomunikasi, serta tempat untuk menikmati berjam-jam di permainan yang sulit. Yang terakhir, kejadiannya datang dari Indonesia. Kompetisi e-sport level nasional memang kerap kali menawarkan hadiah bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Namun, anak dari Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka menggelar turnamen Free Fire dengan hadiah utama sebuah mobil beberapa waktu lalu. Tak seperti adiknya, Kaisang Pangarep yang terjun sebagai pemain e-sport profesional di game Mobile Legends, kali ini Gibran Rakabuming justru menggelar turnamen untuk game Free Fire. Laga bertajuk Piala Mas Gibran ini digelar secara terbuka di Diamond Convention Center Solo pada Sabtu 28 Desember 2019 lalu. Menariknya, hadiah utama yang ditawarkan adalah 1 unit mobil Astra Daihatsu Ayla hingga uang tunai 200 juta rupiah serta giveaway berupa paket umroh dan wisata ke Dubai. Turnamen e-sport ini juga dimeriahkan oleh sejumlah bintang tamu, salah satunya adalah sang adik Kaisang Pangarep yang tak lain adalah pemain dari tim Genflix Aerowolf dan YouTuber gaming Sarah Filoid. Nah, Sobat Indosport, kira-kira kejadian mana yang paling aneh dan unik nih menurut kalian? Komen di bawah ya, dan jangan lupa follow semua sosial media Indosport @indosport.com dan juga Indosport Games untuk dapat informasi terbaru seputar olahraga e-sport. Sampai ketemu lagi. Dadah!